Kaca dan Karya sendiri bisa diceritain ya kan kemarin lamarannya seperti apa nih? Lamarannya kemarin alhamdulillah tanggal 5 Mei 2024, 5/5/2024 berjalan dengan lancar di rumahnya Dea di Menteng, dan banyak sanak saudara yang datang, keluarga dan juga para sahabat yang hadir menyaksikan pernyataan cinta saya dan juga pernyataan saya untuk memulai langkah yang lebih serius lagi kepada yang ada di samping saya. Itu angka kembar 5 emang sengaja dipilih tanggal segitu atau memang ada makna tersendiri dari Banyak pintar ya, jadi mikir. Enggak, sebenarnya tanggalnya kebetulan bagus dan juga ternyata waktunya juga bagus gitu, dan kebetulan hari Minggu banyak yang libur juga. Kita berharap mudah-mudahan dengan tanggal yang bagus juga untuk perjalanan kita ke depannya nanti bersama dengan sang pujaan hati saya ini. persiapan lamarannya berapa lama sih itu kalau boleh tahu? Apa? Persiapan lamarannya Persiapannya berapa lama ya? sebenarnya udah dari tahun lalu ya? Dari tahun lalu kita udah nyiapin, udah huru haranya, riwah-riwahnya tuh udah kita siapin dari lama gitu. Jadi alhamdulillah berjalan dengan baik kemarin ya, dan juga penuh haru biru. Macan sebelum masuk ke persiapan nikahnya, mungkin kalau gitu awal mula perkenalannya seperti apa sih? Jadi 6 tahun yang lalu saya diperkenalkan sama sahabat saya, Adli Fairuz. Jadi Adli Fairuz ini mempunyai seorang istri, Anggubin, dan Anggubin ini adalah teman dari taman sekolah anak-anaknya Dea gitu. Jadi saya dikenalin, ngobrol bareng, dan akhirnya nyambung, dan alhamdulillah sampai sekarang. Berarti kalau prosesnya mungkin bisa dikatakan ta'aruf atau sudah memang atau mungkin emang udah 6 tahun Tak kenal maka ta'aruf sebenarnya. Kalau nggak ta'aruf ya tak kenal gitu ya. Jadi sebenarnya enggak sih, lebih ke deket. Kalau kita jalan biasa bareng-bareng gitu, nggak berdua aja, tapi sama teman-teman lain, teman-teman Dea, temennya saya gitu. Jadi apa ya, udah kenal satu sama lain. Alhamdulillah keluarga juga udah saling kenal, sama teman-teman masing-masing juga udah saling kenal. Dan akhirnya kita juga satu visi dan misi yang sama. Kita memaknai sebuah kehidupan ini juga sepertinya sama. Makanya bismillah, mudah-mudahan ini adalah langkah yang baik untuk kita memulai ibadah insya Allah semua itu. Macan ini kan yakin apa sama Kak Dea gitu, sampai akhirnya melakukan yang ke Dea. Karena kan Macan juga udah cukup lama gitu melalang buana mencari sosok pendamping sampai akhirnya berlabuh ke Dea gitu. Sosok seperti apa sih dia? Sosok seperti apa ya? Dia cantik, wanita solehah. Yang saya sukai adalah, saya kalau dari dulu selalu berdoa, mudah-mudahan ya Allah kalau saya memiliki seorang istri yang bisa sama-sama kita banyak berbuat kebaikan, bisa beribadah bareng. Alhamdulillah dia ini tipikal yang seperti itu. Jadi tanpa saya nyuruh sholat sekalipun, masya Allah, ini adalah sosok yang mungkin saya juga sangat rindukan. Puasanya juga jalan. Jadi intinya saya pengen ketika nanti berumah tangga tuh kita sama-sama berbuat kebaikannya bareng-bareng gitu. Kayak kita bisa sholat jamaah terus-terusan bareng, terus kita juga bisa puasa sunat-sunat bisa juga wajib bareng-bareng, dan semua kebaikan yang bisa kita lakuin selalu kita lakuin bareng-bareng. Kalau Kak Dea mengenai sosok Macan sendiri sampai ada yakin gitu sama Kak Yasin seperti apa gitu? Apa ya, ya sama sih, mungkin kayak dari yang aku kenal dari dulu itu dari 2018 dia kayak berubah lah gitu. Maksudnya kalau apa-apa tuh selalu yang mentingin sholat segala macamnya gitu. Jadi kayak yang aku lihat dia rajin banget ibadahnya, jadi ya sering ngajak banyak kebaikan juga sih gitu. Dan kayaknya orangnya juga apa ya, mungkin cukup setia, dan kayak apa ya, mungkin dari 2018 tuh mungkin kan nggak selalu mulus ya gitu, cuman dia selalu coba untuk ngedeketin diri terus gitu. Jadi dia cukup sabar sih untuk tunggu proses aku dewasa, dan cukup konsisten sih gitu. Jadi lu kenapa nggak langsung, karena selama 6 tahun berproses itu kita memiliki tujuannya masing-masing. Kayak Dea waktu itu masih berkuliah, habis kuliah dia juga kayaknya masih mau melihat dunia luar tuh seperti apa sih.
kerja, terus juga beradaptasi sama teman-teman lain. Saya pun juga seperti itu. Ada beberapa hal yang harus saya kerjakan dulu, selesaikan dulu. Termasuk kemarin kan gara-gara COVID-19 kuliah saya yang S2 agak terbengkalai itu. Kemarin saya pas lagi bulan puasa fokus selama 3 minggu di Malaysia untuk menyelesaikan kuliah. Mudah-mudahan doain beneran lulus ini, soalnya udah bilang sama teman-teman juga kan waktu itu S2-nya kayak nggak lulus nih gitu. Paling nggak lulus, cuma kemarin karena COVID jadi mundur panjang dan akhirnya saya insya Allah Juni ini lulus dan minimal kita nanti dipakai undangan gitu. Iya. Berarti pas Juni lulus insya Allah langsung ke pernikahan atau sudah tamat? Masih bisa aja sih kayaknya. Pokoknya doain aja yang terbaik. Mudah-mudahan nanti waktunya juga ada yang terbaik juga. Pasti teman-teman semua nanti akan diberitahu juga. Dan saya sama dia minta doakan yang terbaik untuk kehidupan kedepannya kami nanti. Bakal pilih tanggal cantik juga nggak sih Chan buat pernikahan nanti? Oh, kalau tanggal cantik tetap aku jadi COD-an maksudnya. Harganya jadi murah gitu. Ya. Ini tanggal 55 cantik ya. Kita nggak tahu nanti ke depannya kira-kira akad juga resepsinya apakah juga di tanggal cantik. Yeah. Tunggu tanggalnya. Yeah. Kalau dia sendiri mungkin udah siap belum sih? Chan ini kan backgroundnya dari entertain nih. Dia sendiri mungkin udah siap untuk masuk ke situ. Mungkin dulu salah satu pertimbangannya iya enggak karena itu juga sih kayak Gitu. Kamu sempet ragu sama? bukan cara orang cuma tuh aku tuh tipe orang yang agak overthinking, kayak apa-apa tuh selalu dipikirin gitu. Jadi waktu dulu sih itu menjadi salah satu penyebab juga kali ya jadi maju mundur dulu gitu. Kalau boleh tahu mungkin keadaannya memang bekerja bukan di dunia entertain, kalau boleh Iya. tahu di apa? Aku kerja di salah satu perusahaan sih, cuman sekarang baru aja resign pas puasa kemarin. Kebetulan untuk resign karena sudah pernah bersama Karena ingin panjang fokus kan? jadi istrinya Chan atau seperti apa sih Kak? Ya mungkin insya Allah karena rencananya habis nikah rencananya nggak mau kerja kantoran. Sama kita melakukan pekerjaan bareng-bareng lah salah satu. Oh, Chan, dari segi usia sendiri ada perbedaan mungkin? perbedaannya berapa jauh Chan? Chan Alhamdulillah nggak terlalu jauh sih. Aku sama dia bedanya 12 tahun. Jauh. dekat itu. Jangan gitu, jangan gitu. Tuh dibenerin sama saya tuh. Ya alhamdulillah walaupun perbedaan umur 12 tahun tetapi kita saling melihat sudut pandang kehidupan juga memaknai kehidupan. Insyaallah sama lah gitu kita melihat. Waktu itu kan dia menjadi pertimbangan juga nggak sih perbedaan usia ini nih yang nggak jauh ini nih. Ada sih karena pastinya jadinya kayak banyak sudut pandang yang berbeda juga ya. Gitu sih. Jadi emang sempet ada juga, cuman ya seiring berjalan waktu mungkin sama-sama saling belajar ya. Tapi momen ketika apa sih ya sampai akhirnya klik banget nih sama Chan, dari maksudnya kan perbedaannya cukup banyak usia terus juga kehidupan karir juga berbeda gitu. Sampai akhirnya momen klik gitu. Oh ini tepat nih. Selain yang tadi disebutkan mungkin Apa ya karena ya pastinya itu sih yang pertama karena agamanya itu. Jadi kayak mikirnya ya yang penting agamanya bagus, jadi berharapnya bisa jadi pasangan yang baik untuk dunia akhirat. Selain itu juga yang aku lihat tadi sih dia karena kayak sabar dan cukup konsisten, jadi kayaknya apa mungkin ya emang udah jodoh kali ya, mungkin kayak gitu. Itu sih. Mas Chan juga sebelumnya kan sempat jadi presiden jomblo. Sekarang langsung diputus oleh itu. Sekarang jadi presiden Jopo udah. Enggak dong. Presiden bahagia pokoknya, intinya waktu itu kan presidennya itu sih cuma pura-pura doang lah, tapi sebenarnya kayaknya akhirnya melekat ke diri saya karena waktu itu presidennya kan si Baim Wong, saya wakil presidennya. Gak lama dia dilantik, dia kawin tuh. Nah, gua sama siapa nih akhirnya gitu kan. Secara langsung jadi PAT nih, PAT presiden jomblo gitu kan. Cuman ya ketika sendiri kayaknya saya ngerasa ya sebebas-bebasnya kita sendiri, kayak lo pulang kerja di rumah tuh kayak yang merhatiin kita orang tua lagi nah, pengen banget ada tambatan hati yang mungkin ketika pulang, Mas kamu capek ya bikinin makanan itu tuh kayak gue pengen gitu, bukan sekedar kayak di film di FTV gitu banyak ketawa kayak gitu ya Pak di rumah ya. Jadi intinya pengen aja ada yang merhatiin di rumah, dan kayaknya udahlah terus gini juga kayaknya pengen nyari kehidupan yang lebih nyaman, lebih tenang dan ada yang merhatiin aja. Chan waktu itu perjuangannya buat meluluhkan hatinya dia susah nggak sih? Karena yang tadi kan banyak perbedaannya cukup banyak jauh. Kalau misalkan perbedaan umur, ya mungkin secara karakter, secara sudut pandang mungkin kadang-kadang sedikit berbeda. Tetapi seiring berjalannya waktu kita sama-sama saling belajar. Oh, dia tuh maunya seperti ini. Dia pun juga kesana. Oh, San tuh maunya seperti ini. Gitu. Jadi intinya saling menyesuaikan, saling
belajar satu sama lain. Kan manusia nggak ada yang sempurna, karena sempurna itu kan cuma miliknya Andra and Backbone ya gitu. Jadi intinya kita berharap mudah-mudahan apapun yang kita lakukan sekarang saling melengkapi kurang satu sama lain lah. Kemarin ada kalkasa nggak sih pacaran sama iPhone? Ya tadi poinnya nih. Tandain. Oh, belum. Udah juga jenggot juga. Busuk demam juga. Waduh, Santi loh. Pacar kemarin saat lamaran sempat menangis. Jam Ada kalkasa nggak pacaran naik di atas jauh? Enggak sih, karena sebenarnya dia juga mungkin karena orangnya juga sering bercanda ya, jadi kayak nggak yang terlalu kaku-kaku banget gitu, nggak yang kayak jadi nggak kerasa beda umurnya jauh banget sih gitu. Tapi dengan bedanya kesibukan gitu Kak, ada kesulitan nggak sih kayak selama menjalani relationship? Ya kadang kan saya syuting, terus juga kadang-kadang ada pekerjaan di luar entertainment yang saya lakuin juga. Ya kadang-kadang waktunya nggak ketemu, tapi kita saling ngertiin satu sama lain. Kalau waktu kan dia juga kerja kantoran, terus di saat saya lagi free, yaudah aku jemput kamu pulang ya, baru kita makan bareng kemana. Jadi saling menyesuaikan aja satu sama lain. Apalagi sekarang kan dia ini lebih fokus, kemarin lagi ngurusin hal-hal seperti ini. Jadi nilai kebersamaannya, rasa kebersamaannya tuh jadi kayak lebih berasa aja ketika ngurusin proses-proses ini bareng tuh, feel-nya akhirnya insya Allah makin lama makin dapet. Tapi wedding impian kalian tuh kayak gimana sih? Wedding impian kamu kayak gimana? Apa ya? Enggak sih, nggak ada yang gimana-gimana banget. Orang tua. Iya, jadi aku orang Jawa, dia orang Aceh. Ya mungkin nanti gabungan antara sesama culture ini bisa menjadi sesuatu yang keren, atau mungkin nanti kita lihat aja seperti apa. Tapi sejauh ini ada dipersiapkan gitu pernikahan yang bisa naiknya gedung atau apa gitu? Insya Allah doain aja diberikan yang terbaik buat aku sama dia gitu. Nanti pasti kalian akan tahu. Macam mungkin boleh di-skip sedikit bulan atau tanggal. Akhir Dia tahun pemirsa ini. Tahun ini atau tahun depan? Ya, tergantung Kariri ini manajer saya tuh. Ya pokoknya insya Allah doain aja yang terbaik. Nanti tanggalnya mudah-mudahan baik, waktunya baik, dan yang pastinya kita sudah sama-sama memantapkan hati untuk melangkah ke arah yang lebih baik lagi. Tapi tahun ini Doain mudah-mudahan insya Allah. Atau cantik juga mungkin aja. Ya mungkin cantik, mungkin ganteng, mungkin rupawan, dan kita lihat aja nanti. Kak, kemarin lamaran sempat nangis. Kenapa nih sampai nangis? Aku nggak tahu kenapa ya. Jadi aku dari pertama datang masuk rumahnya dia itu dianterin sama saudara-saudaraku, sama keluarga aku. Jadi kayak feelnya tuh kayak agak, ya Allah, gue bisa di titik seperti ini ya gitu loh, yang akhirnya bisa melangkah ke arah yang lebih, yang sebelumnya tuh kayak gue bayangin udahlah bodo amat lah segala macam karena hidupnya udah independen dan kemana-mana, dan akhirnya ngerasain di titik itu, terus ngelihat dia turun dari tangga kayak, oh ini yang nantinya mau titipin ya Allah sebagai istri aku gitu. Jadi itu apa ya, speechless lah, yang gue nggak bisa ngomong apa-apa tapi bisa gue rasain gitu. Bingung tuh maksudnya mesti gimana gitu ketika turun dia di depan itu langsung keluar air mata gitu. Dan ya alhamdulillah merasa bisa di titik seperti ini, bisa insya Allah kedepannya bareng-bareng sama dia, salah satu pujaan hati saya selama 6 tahun, dan mudah-mudahan semuanya lancar-lancar aja. Dia sendiri melihat Chan menangis menitikan air mata saat lamaran kemarin. Ya sedih juga sih sebenarnya, cuman aku anaknya kayak kurang ekspresif sih, jadi kayaknya ya sedihnya di ini aja dirasain sendiri. Gitu ya. Pas aku lagi nanya sama, kamu kenapa nggak gitu? Enggak gitu. Ya pokoknya kemarin feel-nya dapet, pokoknya seru lah, lancar lah. Oke, makasih. Karena ada Bang Billy, ada Tara, ada Adli Fayobus yang comblang kita. Sebenarnya Tara ada beberapa teman-teman juga yang kita undang, Mbak Im, Wong, kebetulan lagi di Lombok, di Mas Seto lagi di Turki, dan beberapa teman yang lain juga tidak hadir, termasuk Rian nggak hadir juga, tapi nggak apa-apa, kita maklumin, mungkin mereka semua lagi punya kesibukan, dan insya Allah nanti di resepsi pasti mereka datang jadi grup sebenarnya. Kacan mungkin menurut tahun perjalanan
hubungan gitu, terus sampai pelangkah sama ade juga gitu, seperti apa sih kak? Masih dibahas. Ya alhamdulillah kemarin ketika saya melamar dia melihat adik saya 2, ponakan saya 4 belakang itu kan. Kemarin juga gue dilangkahin 2 kali kan. Ya nggak apa-apa lah, senang. Mungkin saya berpikir ini adalah takdir Allah, ini takdirkan pada saya untuk dilangkahi dulu sama kedua adik saya, dan sampai saya menemukan sosok yang tepat buat mendampingi hidup saya gitu. Jadi ya mungkin nggak apa-apa lah daripada buru-buru, tapi selesai cepet lebih baik lama tapi seumur hidup. Amin. Tapi ada nggak sih komitmen yang kalian sepakati dengan dari pacaran lama dan akan menikah? Komitmen apa ya sayang? Perjanjian pernikahan gitu loh. So far sih belum lah, kita menjalani aja dengan sepenuh hati, karena kalau misalnya kita jalannya pakai hati, insya Allah keluarnya juga pakai hati juga gitu. Dan apa ya, yang penting dia ini tipikal orang cewek yang nurut, dan saya yakin kita dalam rumah tangga asal semuanya berjalan dengan baik, suaminya bisa menuntut istrinya ke arah yang lebih baik lagi, dan istrinya mempunyai karakteristik yang baik juga, mudah-mudahan semua rumah tangganya menjadi jauh lebih baik dibandingkan masing-masing sendirian. Pacaran kan nakal bikin kamu. Kamu tetap stay privat. Kenapa? Takut gagal atau gimana? Enggak dipublish. Sebenarnya nggak private banget. Dulu pas lagi awal-awal kita dekat sempat ke publish juga ya. Akhirnya sekarang ya kita jalanin aja semuanya, kita lakukan yang terbaik dan memantapkan hati satu sama lain. Kenapa 6 tahun ya, karena kita dekatnya cukup lama, karena kita kemana-mana pun juga saling cari tahu karakternya dia seperti apa, aku seperti apa. Kita ketemu sama teman-teman dia ketemu sama teman-teman aku, jadi mana pun kita selalu bareng-bareng dan memantapkan hatinya. Kan mungkin setiap orang beda-beda ya, ada yang cepat, ada yang lama, dan mungkin tipikal aku dan juga dia agak lama, tapi insya Allah pasti lah. Tapi kalau pasangan tipe yang harus ngobarin nggak sih? Minimal tahu kegiatannya apa gitu kan, entah meeting, entah syuting, entah apa. Jadi intinya saya aku syuting ya, oke udah, dia pasti intinya take care ya, jangan lupa makan dan lain-lain gitu. Kalaupun dia juga gitu, saya aku ngantor ya udah hati-hati ya gitu. Jadi ketika nanti pulang kantor kita tanyain, kita bisa jalan, kita jalan. Kalau misalkan enggak ya kita saling ngabarin satu sama lain aja. Aman. Nikah aja. Masuk lagi. Kalau nikah doain aja yang terbaik. Mudah-mudahan nanti ada waktu yang baik buat memulai hubungan yang lebih baik. Yuk.